Ternyata aku gak hanya mengecewakan papa, tapi aku udah mengecewakan ibu dan juga Raja. Nak Raja, Ibu mohon Nak Raja tetap bisa mendukung Arsy ya. Karena sekarang ini hanya itu yang dibutuhkan oleh Arsy. Pasti, Bu. Sebagai suami pasti saya akan terus berusaha untuk menguatkan Arsy. Iya. Ibu paham sekali. Kita memang harus menguatkan Arsy walaupun memang kita kehilangan. Tapi saya nggak bisa menyalahkan Arsy sepenuhnya. Karena bagaimanapun yang kita tahu, Arsy sedang dalam masalah ketika Dimas menculik Arsy dan membawa Arsy berpindah-pindah tempat. Bahkan Dimas sempat membawa Arsy ke dukun beranak dan berusaha menggugurkan bayinya. Tapi yang membuat saya bersalah adalah saya merasa bersalah karena saya tidak langsung inisiatif untuk memperhatikan Arsy. Tidak langsung membawa Arsy untuk cek kandungan dan akhirnya Arsy harus mengalami keguguran. Ini bukan kesalahan kamu, Nak. Dan kesalahan siapapun. Ini sudah takdir Allah. Ibu paham, kalian berdua pasti terpukul dengan keadaan ini. Tapi yakinlah, pasti Allah sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kalian berdua. Yang penting sekarang, kalian harus sabar, ikhlas, dan berlapang dada. Iya, Bu. Dan kami sudah berusaha melakukan itu. Bagaimanapun kami sudah melakukan yang terbaik, tapi yang buat saya sedih dan merasa bersalah karena kami berusaha menutupin itu semua dari Papa. Dan sepertinya Papa sangat kecewa terhadap hal ini. Tinggal tugas kami sekarang adalah berusaha bagaimana untuk meyakinkan Papa. Untuk memberikan pengertian kepada Papa agar bisa mengerti dalam situasi yang sedang kami hadapi sekarang. Ibu paham perasaan Pak Irwandi. Tapi Ibu juga yakin Pak Irwandi pasti paham dengan semua yang kalian alami ini adalah takdir dari Allah. Sudah ada tulisannya di atas. Jadi insya Allah pasti nanti Pak Irwandi juga bisa mengelola hatinya dan untuk bisa menerima ini semua. Iya, sekarang kami hanya masih berusaha untuk meyakinkan Papa bahwa ini bukan semua kemauan kami. Bagaimanapun ini adalah qadar Allah, takdir dari Allah. Tapi saya minta maaf sama Ibu karena kami belum bisa memberikan cucu buat Ibu. Iya, kita semua juga kehilangan. Ternyata aku gak hanya mengecewakan papa, tapi aku udah mengecewakan ibu dan juga Raja. Yes. Yang sabar ya. Kita kembali ke ruangannya Arsy ya. Iya, Bu. Arsy udah nungguin soalnya.
Sayang, kamu mikirin apa? Di rumah ini udah gak akan ada lagi suara bayi. Dengar, kamu sekarang fokus sama kesehatan kamu. Jangan mikirin itu ya. Oke? Aku udah kecewain kamu. Enggak. Kamu gak pernah ngecewain kami, gak pernah ngecewain saya. Kamu adalah hal terbaik yang pernah saya punya. Tapi Papa sangat menginginkan bayi itu. Sayang, Papa pasti bakal mengerti. Oke? Ayo, sekarang kita ke dalam. Kita masuk. Ibu? Iya. Oke. Bu, kasihan Kak Arsy. Pasti dia sedih banget dan merasa bersalah. Kita manusia hanya bisa berharap dan merencanakan, tapi kan semuanya takdir Allah. Apalagi ini soal anak. Ini sudah ketentuannya. Kita doakan saja kakak kamu tabah, sabar, dan bisa melalui ini semua. Amin. Sayang, kamu yakin kondisi udah gak apa-apa? Kalau kamu ngerasa gak nyaman, kita periksa ke Iqbal. Enggak kok, aku gak apa-apa nih. Yakin? Oke. It's okay. Apa? Duduk Arsy. Ayo duduk Raja. Tante? Mbak. Iya, silakan duduk, Bu. Papa, Tante Hanum, maaf kita nggak tahu kalau Papa dan Tante Hanum mau datang ke sini. Terus kalau tahu kenapa? Akan menyiapkan kebohongan yang lain buat adik saya. Tante, please. Tante. You know Irwandi, saya perhatiin ya. Kalau dipikir-pikir dan dilihat, sejak Arsy hadir di keluarga kamu, kenapa banyak masalah datang bertubi-tubi ya? Ya kan? Jangan-jangan Arsy itu pembawa sial buat keluarga kamu.